Kasihmu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu
Firman itulah dasar dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdiri atas firman-Mu. Sebab doa yang lahir dari iman sangat besar kuasanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang belum pernah kita terima. Kami mengucap syukur Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu sehingga kami memiliki pijakan untuk kami berharap kepada Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Kami mendapatkan kasih karunia-Mu pada pagi hari ini dan kami merasakan bahwa hadirat-Mu sungguh memberikan penguatan. Terima kasih Tuhan, karena kami tidak punya alasan untuk tidak berharap. Kalau dasar kami untuk berharap, setiap kali kami terpukul, kami menjadi kuat dan menjadi lebih daripada kemenangan. Demi nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Dalam selamat pagi saudara, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang menganggapnya lalai. Oleh sebab itu gunakan waktu yang ada saudara, gunakan waktu yang ada untuk menembus waktu-waktumu yang tinggal di dalam kegelapan untuk hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan mempersiapkan engkau untuk menjadi anak kesayangannya, masuk di dalam kemuliaannya, di dalam kebaikannya. Makanya saudara, Tuhan sia-siakan akan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. 1 kali 24 jam. Lalu kita beribadah, kita katakan tidak ada waktu. Saudaraku yang diberkati, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar. 1 kali 24 jam, engkau kerja 8 jam sehari. Perjalanan pulang pergi 1 jam, sudah habis 10 jam. Lalu kemudian engkau menghabiskan waktu lowongmu di malam hari untuk hangout atau mungkin dalam perjalanan bersama teman-teman kantor, engkau singgah ke tempat yang lain, atau engkau ada di rumah, engkau habiskan waktu di rumah 4 jam. 8 jam tambah 2 jam, 10 jam tambah 4 jam, sudah 14 jam. 10 jam yang ada engkau ada di rumah, kemudian 8 jam engkau waktu tidur. Saudara, tidakkah engkau menyisihkan waktu-waktu yang terbaik untuk Tuhan? Jangan katakan tidak punya waktu. Bukankah waktu itu dianugerahkan oleh Tuhan? Lalu kemudian engkau mulai pelit dengan waktumu dan berkata kepada Tuhan, tidak ada waktu. Makanya sisihkan waktu di pagi hari, 1 jam, 1 hari. Lalu di tengah-tengah hari mungkin engkau punya perenungan, atau engkau pergi beribadah 1 jam. Malam juga engkau punya perenungan dengan Tuhan 1 jam, 3 jam per hari. Bukankah itu akan membuat kita memiliki satu prioritas kepada Tuhan? 1 hari adalah 1 kali 24 jam. Paling tidak saudara, 1 jam 1 hari untuk Tuhan. Tapi lebih baik kalau engkau ada persepuluhan waktu dengan Tuhan. Itu 2 jam. 2 jam 40 menit misalnya saudara, atau 3 jam saudara. Karena Tuhan sudah menganugerahkan 24 jam. Jangan kita pelit dengan Tuhan. Jangan kita pelit untuk mencari waktu untuk Tuhan. Karena waktu itu jangan katakan kita nggak ada waktu. Tetapi waktu itu kita upayakan. Karena Tuhan sudah memberikan waktu-waktu yang terbaik untuk kita. Bagaimana mungkin kita tidak memiliki waktu untuk Tuhan? Karena saudara, kalau kita tidak mempergunakan waktu yang ada, iblis yang pergunakan waktu kita. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan sudah menganugerahkan waktu di dalam kehidupan kita, nih bagaimana kita memanfaatkan waktu kita untuk kita kembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tak minta waktumu 1 kali 24 jam, tapi paling tidak dari 1 kali 24 jam itu engkau memikirkan Tuhan, engkau mengandalkan Tuhan, engkau mendahulukan Tuhan, quality time with God, saudara. Karena dengan demikian engkau akan merasakan bahwa waktu-waktu yang kau habiskan dengan Tuhan untuk membuat engkau mengenal Dia, memahami Dia, mengerti Dia, maka engkau akan mulai belajar untuk mensinkronkan hidupmu dengan Dia. Karena peringatan Tuhan di akhir zaman bahwa kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Markus 13 ayat 14 hingga 23, firman Tuhan berbicara tentang siksaan yang berat dan Mesias yang palsu di akhir zaman. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, kamu baca, hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semua itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan
sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihannya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Saudara, perihal siksaan yang berat dan Mesias yang palsu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Celakalah jikalau ibu-ibu sedang hamil yang melahirkan bayi pada masa itu, berdoalah supaya semua itu jangan terjadi pada musim dingin, sebab semua itu akan terjadi siksaan yang berat yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Nah, saudara, Mesias palsu akan muncul, siksaan yang berat akan muncul. Saudara, di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Saudara, ini berbicara tentang waktu. Ketika kita hidup sebagai orang, maka waktu penyiksaan itu dipersingkat. Dengan dipersingkat waktunya itu mendatangkan keuntungan bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Tetapi ketika orang-orang hidup di luar Tuhan, maka itu akan menjadi satu hal yang berat. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, siksaan itu harus ada. Akhir zaman kita sudah belajar kemarin bahwa kita harus berdamai dengan akhir zaman. Sampaikan firman, sampaikan Injil, hidup di dalam kemenangan, dan kita harus bertahan sampai pada kesudahan. Siksaan itu memang ada, saudara. Siksaan mental health itu terjadi, saudara. Bagaimana iblis sedang memporak-porandakan dunia ini dan mengakibatkan begitu banyak masalah-masalah seperti yang tidak pernah ada sebelumnya. Orang-orang yang depresi, statistiknya jauh meningkat di akhir zaman ini, saudara. Orang yang mengalami kelemahan tubuh, statistiknya jauh meningkat di akhir zaman ini. Saudara tahu bahwa anak-anak kecil juga sudah gagal ginjal di usia yang sangat dini oleh karena produksi makanan yang tidak sehat yang sudah melebar mewabah kemana-mana, dan orang-orang yang tidak peduli dengan kesehatan, mereka mengkonsumsi begitu saja makanan-makanan sehingga terjadi gagal ginjal di mana-mana. Jadi saudara, ketika Tuhan berfirman tentang siksaan yang berat, Mesias yang palsu, penyesatan yang terjadi di mana-mana hari-hari ini, saudara, bukan saja dengan siksaan yang nyata, tetapi sebuah siksaan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan. Bagaimana kekayaan bangsa Indonesia dicuri oleh begitu banyak orang-orang dari luar. Dengan berbagai cara kita menjadi seorang yang asing di negeri kita sendiri. Karena orang-orang luar sudah begitu banyak menguasai kekayaan Indonesia. Itu pun terjadi aniaya. Saudaraku yang diberkati, jika sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktu dari segala yang hidup, tidak akan ada selamat. Sebabnya Tuhan sedang mempersingkat waktunya. Jika Tuhan sedang mempersingkat waktu, dapat kita harus mempergunakan waktu. Pada hari ini ketika mendengarkan firman, perhatikan jangan sedang terjadi di berbagai aspek kehidupan. Apakah engkau akan tetap tinggal di dalam Tuhan atau engkau akan melawan arus? Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan Tuhan pada pagi hari ini, apa yang harus kita lakukan? Tuhan hanya satu, itu pergunakan waktu yang ada. Dan karena orang-orang benar, maka waktu aniaya itu akan dipersingkat. Itu sebabnya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menggunakan waktunya yang ada. Efesus 5 ayat 15 hingga ayat 17. Karena itu perhatikanlah dengan janganlah seperti orang bebal, tetapi orang arif, dan pergunakan waktu yang ada karena hari ini. Waktu janganlah menunggu, tetapi saudara, pergunakan waktu yang ada. Bagaimana hidup, bagaimana kamu aktivitas, bagaimana kamu waktu. Jangan seperti orang bodoh, tapi harus seperti orang arif. Orang arif itu bijaksana di dalam segala sesuatu. Firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu baik, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu bermanfaat, tetapi bukan segala sesuatu dapat kita lakukan. Saudara, banyak orang-orang yang mencari nafkah, mencari uang sampai tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Perhatikan dengan seksama. Saudara, jikalau Tuhan mengatakan perhatikan dengan seksama, berarti hal-hal detail di dalam hidup kita harus perhatikan. Bagaimana kita bangun, bagaimana kita membangun hidup, bagaimana kita sekolah, bagaimana kita menentukan cita-cita, bagaimana kita menentukan arah dan tujuan hidup, bagaimana kita memilih teman, bagaimana kita memilih, bagaimana kita
pasangan, bagaimana kita memilih makanan, bagaimana kita memilih satu olahraga yang baik untuk kita, satu investasi yang baik, bagaimana kita memilih jaminan-jaminan sosial di dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus hidup, perhatikan dengan seksama. Orang yang memperhatikan dengan seksama, dia tidak mengambil keputusan terburu-buru, saudara. Pilih pasangan terburu-buru, pekerjaan terburu-buru, dia terburu-buru tanpa berdoa. Perhatikan dengan seksama adalah bagaimana kita menghabiskan waktu kita untuk mengambil keputusan. Seperti orang arif akan memilih mengambil keputusan dengan hati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud, setiap kali dia mengambil keputusan, dia mengambil dia bagi kemudian diberkatikan kepada Tuhan. Bagaimana petunjuk dari saudara, setiap kali kita mengambil keputusan, tanyakan Tuhan, apakah saya harus melangkah ke langkah begini, apakah Tuhan tolong saya? Itulah yang selalu menjadi keputusan Daud. Setiap kali dia menentukan, apakah kita menjadi orang yang memperhatikan dengan seksama langsung. Saudara, kalau kita belajar, ada banyak kehidupan itu dengan tapi ketika itu saudara tidak berjanji bahwa langit akan selalu biru. Tuhan tidak berjanji bahwa tidak akan Tuhan tidak berjanji bahwa tidak akan ada drama. Tapi Dia berjanji di tempat mana berdiri ketika engkau menanyakan maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupanmu. Ayat 1-3. Firman Tuhan berkata, jangan engkau duduk di tengah-tengah kumpulan kaum pencemooh, jangan duduk di jalan orang berdosa, saudara, tapi renungkan Taurat itu siang dan orang yang bijaksana jika hidup bagaimana dia dikuasai oleh firman. Di mana pun engkau duduk, engkau harus perhatikan dengan seksama. Apakah engkau duduk dengan orang-orang berdosa? Apakah engkau duduk dengan kumpulan? Apa itu saudara berkati oleh orang yang tahu dia akan bijaksana. Dia akan bijaksana. Bukan habiskan waktu untuk duduk dengan kopi, tapi habiskan waktu untuk duduk. Yang Mazmur 91, saudara, hari-hari ini kalau kita tidak duduk di dalam lindungan yang mati, di dalam manfaat, saudara, maka anak api sejat itu akan menyakam kehidupan. Kita harus berlindung di dalam kehidupan. Perhatikan dengan bersama bagaimana kamu hidup. Daud begitu banyak serangan di dalam kehidupannya, dikatakan Saul membunuh musuhnya beribu-ribu, tapi Daud berlaku-laku berkemenangan, dia akan tinggal di dalam hidup. Amin. Perhatikan dengan bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bodoh, tapi seperti orang lain. Dan gunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, pergunakan waktu yang ada itu adalah redeem the time. Redeem the time. Tebuslah waktumu. Tebuslah waktumu yang kau gunakan untuk ketika kamu hidup di dalam kebodohan. Hidup di Saudara, saya bertobat umur 21 tahun. Ya. Umur 21 tahun. Sekarang saya umur 46 tahun. Saudara, waktu-waktu yang kau habiskan dosa dengan tidak mengenal akan Tuhan di dalam gravitasi dosa, saudara. Tuhan katakan tebuslah waktumu. Mungkin engkau bertobat di umur 45 tahun, engkau bertobat di umur 70 tahun, saudara bertobat di umur 60 tahun. Waktu yang kau habiskan itu sudah sempurna. Nah, waktu yang ada tebus untuk berikan kepada Tuhan. Kita waktu yang ada pergunakan untuk Tuhan. Jangan lagi nanti seperti saat engkau tidak mengenal Tuhan. Saudara, engkau sudah bertobat di umur 40. Kalau kemudian engkau sudah mengenal kasih karunia Tuhan dalam engkau masih lagi jatuh bangun, kemudian tetap mendera menguasai kehidupanmu. Jangan lagi pergunakan hari ini jalan. Ya, pembunuhan karakter terjadi di mana-mana. Pembunuhan iman terjadi di mana-mana. Ada orang yang bertahan sampai pada kesudahan dunia. Ayat ke-17, sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh. Ke-10-nya tertidur, saudara.
Waktunya itu terlelap ketika menanti-nanti mempelai. Waktu yang panjang di dalam menanti-nantikan Tuhan, di dalam menantikan sang mempelai laki-laki. Semua orang bisa saja melakukan kekeliruan. Kita mengalami yang namanya 5 anak darah dan bodoh darah. Mereka tertidur sama-sama. Kita tidak ada satupun yang tidak punya kelemahan. Kita bisa saja mengalami kelemahan di saat kita menanti-nantikan Tuhan. Tetapi usahakan jangan kamu bodoh. Karena orang-orang pilihan Tuhan sudah mempersingkat waktunya. Ketika kita menyambut mempelai, 5 anak darah yang bijaksana menyambutnya, kelihatannya tidak pada karena tidak tersedia. Perbedaan antara 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh adalah yang satu punya pelita dan persediaan. Satu punya pelita, tapi tidak. Ketika ibu itu berkata, berikan kepada kami. Yang bijaksana berkata, tidak. Kalau kami berikan, maka kami tidak lagi tunjukkan, kami tidak lagi pelita. Saudara, kebodohan adalah orang-orang yang hidupnya, imannya terlalu bergantung kepada orang lain. Terlalu bergantung kepada doa-doa orang lain. Terlalu bergantung kepada orang lain. Tapi orang yang bijaksana, dia selalu punya persediaan. Ibarat saving, ibarat punya tabungan. Dia memiliki tabungan untuk hidup dengan jangka waktu yang panjang. Dia sudah memperhitungkan. Ini minyak akan habis. Kalau dia akan habis, saya harus punya persediaan. Saudara, orang yang punya minyak, dia dapat bertahan sampai pada kesudahannya karena dia selalu dipenuhi dengan persediaan yang dia miliki. Tetapi orang yang bodoh, dia tidak punya persediaan. Itu sebabnya pada hari-hari kesusahan, dia langsung rontok. Dia langsung rubuh. Ketika terjadi masalah di dalam hidupnya, boom, dia langsung mengalami kekalahan. Dia tidak kuat dengan goncangan. Begitu goncangan itu padam, dia tidak punya pertahanan. Karena tidak punya persediaan minyak. Cara persediaan minyak berbicara bagaimana kita selalu dipenuhi Roh Kudus, selalu dipenuhi hikmat, sehingga pada masa-masa kesukaran yang paling genting masih dapat bertahan karena masih punya devisa kekuatan. Usahakanlah kamu jangan bodoh, jangan seperti anak darah yang bodoh, yang tidak memperlengkapi dirinya dengan kebenaran. Orang-orang yang imannya sangat bergantung pada hamba Tuhan. Orang-orang yang imannya sangat bergantung kepada doa orang lain. Orang-orang yang imannya yang sangat bergantung kepada pengetahuan firman orang lain. Mereka lah orang-orang yang bodoh, tidak punya persediaan. Kenapa bodoh? Tanpa kesanggupan dari orang lain, tanpa pertolongan dari orang lain, mereka tidak mandiri. Tidak mandiri secara iman, tidak mandiri secara roh, tidak mandiri untuk berjalan dalam lalu mengandalkan. Didoakan itu baik, didoakan oleh hamba Tuhan itu baik, tapi bukan semuanya bersandar kepada mereka. Ada firman-Nya, saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Seorang yang mengandalkan Tuhan, mereka lah anak darah yang bijaksana. Mereka mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan. Terputuslah orang yang mengandalkan manusia. Dialah anak darah yang bijaksana. Mengandalkan manusia, apa-apa lalu tidak punya kekuatan, tidak punya persediaan, tidak punya hikmat. Hikmatnya selalu bergantung bertanya kepada Tuhan. Saudara, kalau Tuhan tidak mempersingkat waktu, binasa kita gunakan waktu. Bagaimana kamu hidup dengan bijak, tidak aja. Gunakan waktu yang ada. Hari-hari adalah jalan, redeem your time. Jangan kamu bodoh, tapi usahakan mengerti kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan tidak lalai menepati itu. Sekalipun ada orang yang menganggapnya lalai. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mari saudara kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari-hari baik yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Biarlah oleh karena Kau yang mempersingkat waktu-Mu, Tuhan, kami mempergunakan waktu yang sisa ini untuk segala yang baik. Bapak, kami berdoa di dalam orang-orang yang sedang sakit. Kami berdoa dan kemarin Bapak hadir sampai pulih pun itu. Dan
Ivan Marit Henderson Simbolon juga, dari Dewi Pak Lendra, Ibu Elvira, Pak Iwan. Tentang pengabdian buruh, bagian sanitar buruh dan juga itu sama Pak Tua Hikmat, bagian juga Teofelus yang ada di Ambon. Ibu Mariani Boris Simbolon, Ibu Ella Balige, Tuhan bawa mereka di dalam kesembuhan pemulihan. Itu Nidang Rotua Siahaan berkati di dalam pemulihan dari penyakit. Kami juga berdoa untuk berdoa mereka bulan Karim berbalik dari jalannya yang jahat, mereka mempunyai pemulihan di dalam hubungan dengan orang tua di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Nur Hayati Pengaribuan, Ibu Nur Hayati dan Yana, Ibu Gembala Tati, saudara jadi saudara mulai dari PDI kabut PDI Betani juga dan hati Gembala dan Gembala pasangan dan Ibu IG Tuhan di dalam pelayanan. Bapak memberkati kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka tetap kuat dan semangat di dalam melayani Tuhan. Bapak, kami menyerahkan aktivitas pada pagi hari ini, kami menjadi anak darah yang bijaksana, tidak bodoh. Menggunakan waktu yang ada memperhatikan hidup dengan seksama dan berusaha untuk dikendalikan. Mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Yang belum punya jodoh, engkau memberkati dengan jodoh. Yang belum punya pekerjaan, engkau memberkati dengan pekerjaan. Yang kehilangan orang yang dicintai, engkau memberkati dengan penghiburan daripadamu. Berkati Jenika, Tuhan, inilah mengalami duka cita karena meninggalnya mamanya, memberikan kekuatan penghiburan ibu yang Ibu Reni Boy mengalami duka cita kekuatan penghiburan bersama dengan Angel terjadi di dalam nama Yesus. Berkati Pak Semron Dono yang berulang tahun, kau berikan kekuatan penghiburan dan mengalami duka cita oleh Papa. Berkati dan mengalami dengan wajahnya ada atas Tuhan yang berkati engkau. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia dalam nama Yesus. Jadi berkat itu terima berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus berkati.